Shalom, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Ibu berharap semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Nah, hari ini kita akan ibadah, ya. Ibu mau anak-anak semuanya mengambil sikap yang siap untuk mau beribadah. Anak-anak tahu lagu Ku Mau Cinta Yesus? Tahu? Nah, kalau anak-anak tahu, kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama ya, oke? Sekolah Tuhan, dan sekarang kami akan beribadah bersama-sama. Tuhan yang memberkati kami supaya kami bisa mengerti, bisa memahami apa yang akan kami dengarkan melalui ibadah ini. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke anak-anak, supaya lebih semangat, Ibu mengajak anak-anak semuanya untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Kita menyanyikan lagu ini pakai gerakannya, oke? Anak-anak boleh ikutin Ibu ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya.
Masih dong, yang masih semangat boleh angkat jempolnya. Masih. Oke, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Yesus Pokok Anggur. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami mengucap syukur buat hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami bisa mengerti dan kami bisa memperhatikan dengan baik agar kami juga dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, berkatilah waktu ini dan kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, mari kita membaca firman Tuhan kita hari ini di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-8. Anak-anak dengarkan dan Ibu Nur akan membaca. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah
jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar Aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam Aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, judul firman Tuhan kita hari ini, pagi ini adalah pokok anggur yang benar. Nah, Ibu Nur akan cerita ya. Nah, di suatu tempat ada sebuah kebun ya. Kebun yang ditanami banyak sekali tanaman anggur. Nah, kebun anggur itu adalah milik seorang bapak yang sangat kaya. Bapak itu disebut pengusaha, ya. Bapak itu disebut pengusaha karena bapak itu memiliki kebun anggur yang sangat banyak. Nah, dan bapak pengusaha itu suka sekali menanam pohon anggur. Ada banyak pohon anggurnya. Nah, anak-anak, kalau anak-anak juga papanya, mamanya punya kebun anggur, pasti anak-anak senang kan? Karena anak-anak bisa makan buah anggur ya sepuasnya. Nah, anak-anak, tanaman anggur bapak pengusaha bertumbuh menjadi banyak sekali. Kemudian ketika musim panen telah tiba, ya, musim panen telah tiba, kemudian ranting-rantingnya mengeluarkan banyak buah, ya, berbuah banyak. Tapi anak-anak heran ya, aneh ya. Pohon anggurnya yang berbuah hanya sebelah kanan. Ranting-ranting sebelah kanan yang berbuah. Sementara ranting-ranting sebelah kiri tidak berbuah, ya. Nah, bapak pengusaha senang melihat buah yang banyak. Tetapi bapak pengusaha juga sedih melihat pohon anggurnya, ranting-ranting anggurnya ada yang tidak berbuah. Kemudian anak-anak, apa yang dilakukan oleh bapak pengusaha ini? Dia memotong ranting-ranting yang tidak berbuah itu. Kemudian ranting-ranting itu dibuang, dan setelah ranting-ranting kering karena kena sinar matahari, ranting-rantingnya kemudian apa? Dibakar, ya. Kenapa? Karena tidak berbuah. Jadi bapak pengusaha hanya memperhatikan, hanya memetik buah-buah anggur yang dari ranting-ranting yang sebelah kanan saja, yang buahnya banyak. Nah, anak-anak, tahukah kalian pelajaran dari cerita firman Tuhan hari ini? Nah, Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar, ya, dan kita ini adalah ranting-rantingnya, ya. Karena itu, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, Tuhan mau supaya hidup kita, ya, menjadi contoh yang baik, ya, di dalam keluarga, ya, di dalam sekolah, kemudian di lingkungan di mana kita berada,
di mana kita pergi, tutur kata kita, sikap kita, dan perbuatan kita adalah harus perbuatan yang baik, kata-kata yang baik, sikap yang baik, ya, yang bisa menjadi contoh, yang bisa menjadi teladan bagi orang lain. Sehingga ketika orang lain melihat kita baik, ya, kita mengasihi, kita ramah, ya, maka orang lain akan senang, ya. Orang lain akan merasa dihormati, dihargai, dan kita juga akan disayang oleh semua orang, ya. Terlebih Tuhan Yesus pasti akan sayang kepada anak-anak, sayang kepada kita semua. Nah, anak-anak, mari kita belajar melakukan yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, yang menyenangkan hati papa mama, menyenangkan hati keluarga, menyenangkan hati orang-orang yang ada di sekitar kita, teman-teman, ibu guru, bapak guru, siapapun itu. Mari kita belajar melakukan hal-hal yang baik supaya kita bisa menjadi contoh yang baik juga bagi orang lain. Bagaimana caranya? Anak-anak, jangan lupa harus selalu berdoa. Mengapa kita harus selalu berdoa? Karena kalau kita berdoa, kita meminta Tuhan menolong kita supaya kita bisa melakukannya dengan baik. Tuhan mampukan kita, ya, untuk kita bisa menjadi contoh bagi semua orang dimanapun kita berada. Nah, anak-anak, demikianlah cerita firman Tuhan pada pagi hari ini tentang pokok anggur yang benar. Tuhan Yesus adalah pokok anggur dan kita ini adalah ranting-rantingnya. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi contoh, menjadi teladan, memberikan yang terbaik bagi siapapun yang ada di sekeliling kita. Oke, demikian cerita firman Tuhan hari ini. Anak-anak jangan lupa, sebelum Ibu Nur berdoa menutup cerita firman Tuhan ini, ada ayat hafalannya, ya. Ayat hafalan buat anak-anak di rumah nanti dihafalkan, yaitu Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-8. Ya, anak-anak belajar menghafal ayat firman Tuhan. Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-8 yang tadi kita baca. Kemudian ayat yang terakhir, itu ayat yang ke-8, itu adalah ayat hafalan anak-anak. Ya, terima kasih anak-anak sudah mendengarkan cerita Ibu Nur pada pagi hari ini. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup mata. Ibu Nur akan berdoa, kita akan naikkan pujian. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur firman Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar dan kami adalah ranting-rantingnya. Yang Tuhan mau supaya kami dapat menjadi contoh, menjadi teladan dan melakukan hal-hal yang baik supaya dimanapun kami berada, kami bisa menjadi contoh bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami.
Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk kami melakukannya. Kami berdoa menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak terima kasih, selamat pagi, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.